Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera kepada kita semua, terkhususkan kepada Ibu Putri Andita Sari, MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Elis, NIM 1211040150 dari kelas 1D Tasawuf dan Psikoterapi. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas kata dan kalimat efektif. 1. Kata. A. Pengertian kata. Kata adalah satuan bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Contoh, sepeda, ambil, dingin, kuliah. Keempat kata tersebut dapat diakui sebagai kata karena setiap kata tersebut mempunyai makna. Bagian 2. Kalimat efektif. A. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. B. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Contoh, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang kedua adalah kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, maka tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat menjadi boros sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Contoh, siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. 3. Kesejajaran bentuk. Ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada pada kalimat, sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. 4. Ketegasan makna. Ciri yang selanjutnya merupakan ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contohnya, sapulah lantai rumahmu agar bersih. 5. Kelogisan kalimat. Ciri kalimat efektif terakhir ini amat krusial, menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh, Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya. Selanjutnya, 4 syarat utama kalimat bisa dikatakan efektif. 1. Sesuai dengan EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Karena kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin, guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan.
Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Yang terakhir, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan. Pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Bagian D. Struktur kalimat efektif. Struktur kalimat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, struktur kalimat umum. Unsur-unsur pada kalimat umum ini yang membangun sebuah kalimat dibedakan menjadi 2. 1. Unsur wajib, ialah subjek dan predikat. Kedua, unsur tidak wajib, yaitu boleh ada dan tidak boleh digunakan. Yang kedua adalah unsur kepararelan, yaitu unsur yang menggunakan bahasa yang sama yang dipakai dalam suatu susunan serial dan dibagi menjadi 3 jajaran, yaitu kesejajaran bentuk, kesejajaran makna, dan kesejajaran dalam perincian pilihan. Dan yang terakhir adalah struktur kalimat periodik, yaitu struktur ini lebih mengemukakan unsur-unsur tambahan baru, kemudian masuk kepada unsur intinya. Hal itu dilakukan agar menarik perhatian si pembaca. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kata dan kalimat efektif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.